Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqala tabarakallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahullu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Amma ba'du jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur di subuh pagi hari ini bisa menghadiri salat subuh berjamaah. Nabi menjelaskan afdalu salatul maktubah salatus subhin fi jama'atin wa fi yaumil jum'atin. Sesungguhnya salat yang level pahalanya tertinggi itu adalah salat subuh yang dikerjakan berjamaah, apalagi ketepatan hari Jumat, karena dia menggabungkan banyak keutamaan salat subuh yang itu dijamin surga. Kata Nabi, kalau dia bisa menjaga sampai mati, man shalla bardain dakhalal jannah. Tambah lagi keutamaan jamaah yang itu nilainya 27 kali lipat. Kemudian keutamaan hari Jumat. Nah, ini hari apa ini? Hari Ahad ya. Alhamdulillah rahimahullah, saya mohon maaf. Ini suara error semalam, cerita terus di mobil. Kita delivery dari maghrib berangkat Solo sampai sini 10 menit sebelum subuh sampai sini. Wah, setengah sadar ini kok kemudian malah suruh kultum. Tapi ya karena salah satu hak dan kewajiban saudara muslim itu istansaha falansilahu, kalau diminta nasihat maka wajib hukumnya. Maka untuk memenuhi kewajiban itu tadi ya, di sini banyak ustadz, banyak orang-orang soleh ya, ini kita masya Allah jadi rodok grogi biye ini ya. Tapi alhamdulillah karena kita bisa bertemu, berkumpul. Semoga majelis ini menjadi wasilah kita untuk dimudahkan masuk surga. Karena kalau keterangan hadis bahwa siapa yang mau menempuh jalan mencari ilmu akan dimudahkan masuk surga, itu Imam Nawawi mengatakan ada 3 penyebabnya. Pertama, karena dia didoakan para malaikat. Jadi kalau ada taklim walaupun sebentar, itu malaikat mendoakan. Nah, doa malaikat ini yang mustajab. Karena malaikat kalau doa enggak pernah ditolak. Malaikat itu disebut ibadul mukramun, hamba suci yang tidak pernah bermaksiat. Dan jumlah mereka banyak. Ya, tambah lagi mereka ini juga makhluk yang ya tadi nggak pernah berbuat maksiat. Padahal dia nggak kenal kita, tapi mendoakan sebagai bentuk kemuliaan. Sementara kita yakin nggak mungkin mendoakan malaikat. Kadang-kadang ibu kita aja lupa nggak kita doakan, boro-boro doakan malaikatnya. Bahkan kata Nabi nggak cuma malaikat, hatal haut fi bahriha wa namlatun fi jukhrafiha, sampai semut-semut di lubang, ikan-ikan di lautan, semuanya mendoakan. Padahal itu juga makhluk-makhluk nggak pernah berbuat dosa itu. Masa ada ikan selingkuh atau apa semut-semut maksiat, itu kan makhluk-makhluk yang kalau doa mesti dikabulkan. Nah, kemudian yang kedua kata Imam Nawawi, ketika dia kumpul di majelis gini, kenapa dimudahkan masuk surga? Ya karena dia ketemu dengan saudara muslim. Nah, ketemunya ini menjadi penyebab dia mudah masuk surga. Karena fungsi orang mukmin yang kita temui di dunia itu akan menghidupkan hati. Kata Nabi, nadrul mu'min alal mu'min tajilul qulub. Memandangnya orang mukmin satu dengan yang lain itu menghidupkan hati. Makanya kalau kita sering ketemu, kata Imam Hasan Al-Basri, kita akan mendapatkan 3 manfaat. Ihwanuna yatina fid dunya salasah. Kata beliau, saudara muslim yang kita temui di dunia akan memberikan 3 manfaat. Ilmu nafi', amalun soleh, sama kuatul iman. Jadi ilmu kita tambah, iman kita tambah, sama amal itu juga semakin bagus. Sering ketemu orang soleh, mesti kena celupan mereka orang soleh. Itu baru di dunia. Di akhirat, orang-orang soleh yang kita temui menjadi syafaat. Makanya Nabi nyuruh kita untuk memperbanyak teman yang soleh. Istaghfiru min
asdiqa'us sholihah. Kenapa? Fa inna likulli sahabah falau syafa'ah yaumil qiyamah. Karena saben teman yang soleh itu menjadi penolong kita di akhirat. Yakin kita membayangkan kalau naudzubillah kita dimasukkan neraka, itu saya yakin yang perhatian dan menolong kita atau memikirkan kita bukan temen trekking apa temen gaple apa temen karambol. Saya yakin mesti temen ngaji kayak gini, bukan temen mancingnya. Makanya punya klub-klub yang baik itu fungsinya sebagai penolong di akhirat. Nah yang ketiga, ketika dia kumpul di majelis taklim, kenapa dimudahkan masuk surga? Itu kata Imam Nawawi, dia ngerti rute tercepat untuk masuk surga. Ditambah lagi dia kemudian dibaikkan oleh Allah. Karena Allah itu kalau membaikkan seseorang, itu dalam hadis caranya bukan digantengkan wajahnya atau ditinggikan jabatannya atau ditambahkan hartanya. Tapi kata Nabi ada 3 itu. Pertama dipahamkan agama dengan ngaji, karena ilmu agama tidak bisa kita dapat kecuali dengan belajar. Kemudian yang kedua istakmalahu, nah, dipakai banyak orang. Ini juga tanda kalau Allah menghendaki baik. Kan ada yang dia itu ustadz tapi nggak kepake, bahkan di masyarakat itu juga nggak dianggap karena nggak punya pengaruh. Sementara ada yang bukan ustadz tapi apa-apa yang dipakai dia, nah, itu berarti tanda kalau dia dikehendaki baik. Makanya kalau kita diminta tolong dan kita bisa memberi manfaat banyak orang, sudah kasih manfaat aja, itu Allah menghendaki kita jadi orang-orang yang baik. Sama yang ketiga itu dibuka amal soleh, walaupun sebelumnya dia jahat, tapi di detik-detik penutupan hidupnya dia beramal soleh, itu dikehendaki baik. Makanya kita sangat bersyukur, apalagi waktu subuh kayak gini ini, kita digolongkan oleh Allah Ta'ala sebagai ahlul fajar, para pelaku-pelaku subuh. Apa barokahnya? Kata Ibnu Abbas, ya ahlul fajar akramawahu bisitatil karomat. Sesungguhnya para ahli fajar itu akan diberi 6 karomah. Pertama, karena wujuh musfirah, wajah mereka dibikin sumringah, ya, berseri-seri. Coba antum melihat itu wajah orang yang subuhan itu, ya, pasukan subuh, wah, rata-rata kan glowing, ya. Nah, kemudian yang kedua, wa kana ajsamuhum muqwiyah, fisiknya dibikin sehat. Daripada olahraga subuh, antum pergi ke masjid aja, jalan kaki, itu disehatkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa kana auqatuhum mubarakah, waktunya dibarokai. Karena barokah itu kata Nabi fi bukuriha, ketika waktu paginya. Yang keempat, wa kana sunanuhu khairum minad dunya wa ma fiha. Amalan sunnahnya kata Nabi lebih baik dari dunia seisinya. Antum melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, itu nilainya jauh lebih baik dari dunia seisinya. Wa kana aujabuhu fi dhimmatillah. Amalan wajibnya itu dilindungi atau mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Ta'ala. Jadi perlindungan ini lebih tinggi dibanding dunia seisinya. Karena dimah itu ada 2. Dimah fit dunia itu dilindungi dari penyakit. Jadi suban itu melindungi dari penyakit, bukan malah menghindari penyakit, malah rasubuan. Nah, kan dulu pemahaman orang-orang sih kebalik otaknya kan gitu itu. Jadi jangan ke masjid nanti kena virus. Waduh, itu kalau di Jakarta virus agak terhormat. Kalau di kampung saya itu virus itu orang patek terhormat sana itu, ya. Jadi betul-betul bisa jalan bagus. Nah kemudian yang keenam, wakana qiraatuhu masyhuda, bacaan Al-Qur'annya di waktu subuh, itu disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya ini kita bisa menghadiri itu merupakan panggilan kehidupan. Ayat yang saya baca tadi, Allah itu menyuruh kita, dan ini menjadi ciri khas orang bertakwa, itu adalah istijabah, memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wali rasuli idza da'akum. Itu kalau antum baca tafsir ayat itu, Ibnu Katsir mengatakan panggilan Allah itu ada 3, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim juga, innallaha yad'ukum fid dunya salasa. Allah itu memanggil kita di dunia 3 kali. Pertama apa? Yad'ukum ilas shalah, panggilan salat lewat muadzin. Yang mana panggilan salat itu sambungannya dengan panggilan kebahagiaan atau ketentraman atau kesuksesan. Falah itu artinya an-najah, sukses, as-sa'adah, bahagia, al-fadilah, rezeki, sama yang keempat husnul matlub wa amnu anil marhub, tercapai tujuan. Jadi kalau antum pengen sukses, bahagia, beruntung, tercapai tujuan, sering penuhi panggilan Allah Ta'ala di masjid itu. Kalau orang-orang itu ngerti keutamaan di masjid, wah dia datang semua itu. Makanya
panggilan ini jangan sampai kita sia-siakan itu ketentraman, kebahagiaan. Makanya kalau kita di masjid itu dibikin seneng, ya, dibikin seneng. Nanti insya Allah perasaan seneng dengan ketaatan, seneng dengan ibadah ini, barokahnya atau manfaatnya kita itu menjadi nggak seneng dengan kebalikannya, yaitu maksiat. Kata Allah itu kalau kita itu seneng dengan kebaikan, itu Allah bikin benci dengan kemungkaran, ya. Habbaba ilaikumul iman, Allah bikin kalau kamu cinta dengan keimanan, wa zayyana fi qulubikum, Allah akan hiaskan iman itu dalam hatimu, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq, nanti Allah akan munculkan perasaan benci dengan kemungkaran, fasik, dan kebalikannya lah. Makanya kita diperintahkan untuk senang farah bitoah, ya, senang dengan ketaatan, ya. Itu kan kadang-kadang kita ini senang mencari kebahagiaan dengan maksiat. Itu karena dia nggak senang dengan kebaikan. Makanya dalam kebaikan tuh dibikin senang. Biar nanti kalau maksiat jadi nggak senang, gitu ya. Pokoknya dalam urusan kebaikan, misalnya pengajian itu dibikin senang. Kalau pengajian terlalu lama nggak senang, yo jangan lama-lama. Kalau pengajian itu garingan nggak metu senek kok orang patek senang, dibikin metu senek ben senang intinya. Pokoknya urusan ketaatan tuh dibikin bahagia. Nanti kalau bahagia itu otomatis kemungkaran jadi nggak seneng. Orang itu naik seneng aneh cari ketentraman dengan maksiat itu masalahnya nggak seneng dengan kebaikan. Saya itu punya temen, ya, dia cerita dulu mantan preman, pokoknya ketua Kopika sekarang, komunitas preman Insap Karanganyar sekarang. Jadi, ya, itu dia ketua Kopika di sana. Itu dia cerita, saya itu dulu kabeh maksiat tak lakoni itu, satu tok sik belum zina itu, tapi alhamdulillah Allah lindungi saya itu. Nah, terus saya itu sadarnya mau sama istri itu disuruh ngaji, tapi ketika ngaji itu wah horor pengajiannya itu, ustadznya itu musuhnya ganas-ganas, nggak pakai apa itu, nggak pakai lucu-lucu, terus pengajiannya lama banget. Wah, aku ora betah Pak nek pengajian model-model kayak gitu. Terus isinya itu diskriminatif, liane buit, kafir, wah aku ora betah itu Pak. Nah, terus ini alhamdulillah sama istri suruh ngaji teng jenengan, kok gayeng niki pengajiannya enek touring, enek nyenek-nyenek, terus pengajiannya nggak terlalu lama. Nah, itu aku mikir, oh berarti pengajian tuh dibikin sebahagia mungkin, ya. Jadi nanti kalau dia senang dengan ketaatan, itu akhirnya dia sudah nggak senang dengan maksiat. Al-farah bitoah itu begitu. Kata Allah, kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka kata Allah itu, hendaklah dengan rahmat Allah, fadilah atau keimanan dan ibadah itu fabidzalika falyafrahu, hendaklah kamu itu senang dengan itu. Kenapa? Kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Karena kamu itu bisa senang dalam kebaikan, itu jauh nilainya lebih baik dari dunia yang kita kumpulkan. Seluruh dunia yang kita kumpulkan itu tidak ada apa-apanya itu dibanding kita bisa kumpul-kumpul ketika melakukan ketaatan terus senang. Misalnya pengajian bisa tertawa-tawa, ya toh, itu tertawa yang enggak mematikan hati, kata Nabi. Walaupun secara umum namanya tertawa, seneng-seneng itu rata-rata lagun dan mematikan hati, ya dah. Kata Nabi kan gitu, jangan banyak tertawa karena tertawa mematikan hati. Tapi ada kecualinya, tertawa seneng dalam kebaikan. Ya, misalnya gojek sama istri itu kan berpahala, walaupun tertawa terus atau ngiki-ngiki semalam toh, itu enggak mematikan hati. Ini sama istrinya, bukan istri tetangganya, ya dah. Terus apa dalam urusan ibadah-ibadah sunnah, misalnya berkuda, di situ ada hal-hal yang menyenangkan. Oh, itu berpahala dan itu tidak mematikan hati, model-model kayak gitu itu. Maka intinya dalam urusan ketaatan itu dibikin senang. Kalau antum bisa senang dalam ibadah, itu nanti level ibadahnya tertinggi. Ibnul Qayyim itu mengurutkan semua jenis ibadah itu awalnya berat karena semua ibadah itu rata-rata bertentangan dengan hawa nafsu. Makanya harus dipaksa. Ini rumus, semua ibadah harus dipaksa. Nanti kalau sudah dipaksa jadi biasa, terus lama-lama jadi senang. Kalau sudah senang jadi kecanduan. Nah, kalau sudah senang itu levelnya sudah tinggi itu. Makanya beliau pernah membagi sholat aja ada 5 level. Level paling rendah sholat yang diadab, itu sholat yang dia nggak ikhlas, sholatnya hanya mau nyalon presiden, kayak rakanggo, sholatnya masih diadab itu, atau pakai kudung karena mau pemilu, padahal biasanya rakudungan. Nah, ngono-ngono guys, termasuk kudungan yang diadab itu. Nah, yang kedua kata Ibnul Qayyim, dia melakukan ibadah atau sholat tadi, level sholat yang kedua dia tidak diadab tapi nggak dikasih pahala. Karena sholatnya itu dia
mengerjakan seenaknya, ditunda-tunda, padahal sholat itu untuk kebutuhan dia sendiri, bukan untuk Allah Ta'ala. Kemudian perasaan dia itu sekedar memenuhi kewajiban. Nah yang ketiga baru dikasih pahala tapi sedikit, karena kadar kebenarannya kurang. Terus sampai tertingginya itu sampai dia betul-betul merasakan nikmat dalam sholat, sampai saking nikmatnya itu ada kesulitan lupa saking khusyuknya. Kayak Urwah bin Zubair misalnya, diamputasi kakinya, suruh minum khamr biar tidak terlalu terasa. Itu kemudian beliau cukup sholat. Terus Salman Al-Farisi juga pernah kan, ketika ribet ya jaga di tempat-tempat yang sangat mengkhawatirkan di situ ketika musuh datang menyerang, beliau ketika berjaga karena nganggur dia sholat, akhirnya musuh datang, kemudian kena panah 1, 2, 3 sampai sahabatnya mengatakan ini punggungnya ini kayak landak saking banyaknya panah. Tapi beliau tuh nggak begitu terasa saking nikmatnya sholat itu, saking nikmat itu sampai gitu melakukan ibadah itu sampai nikmat. Nah ini masya Allah. Alhamdulillah. Maka panggilan yang pertama panggilan sholat itu ya. Yang kedua adalah yad'ukum ilal hajj, panggilan haji. Kan 3 tadi. Panggilan haji lewat bukan lewat muadzin kalau haji. Nabi mengatakan ada 2. Ketika dia disehatkan badannya, kemudian lewat sampai 5 tahun gitu kan dalam hadis, innal abdul la yasiha badanahu wa yamda ilahi khamsatul awam, seorang hamba yang kami sehatkan badannya kemudian dia punya ongkos ke sana sampai 5 tahun kok nggak datang, fal yakhtar yahudiyan atau nasranian, maka silahkan milih Yahudi atau Nasoro. Itu matinya itu maksudnya suruh milih itu, karena itu rukun. Makanya Umar bin Khattab itu ketika ada orang kok nggak haji, itu nggak disolatkan, karena kalau dihukumi muslim kok nggak mengerjakan rukun, tapi kalau dihukumi kafir kok dia rajin sholat, padahal duitnya oke kok orang berangkat. Itu kalau di sana dulu di Mekah, karena dia tinggal berangkat kok nggak mau gitu loh. Nah di sini kan nggak mau, bukan nggak mau, duitnya ditilep terus hilang ngono gitu loh. Itu jadi masalah. Dosanya gede biang itu gue, tuntut nang akhirat tenan kayak. Wa tifila rahimahullah. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga yaitu hukum ilal maut, panggilan kematian. Nah panggilan kematian ini itu kalau dalam hadis qudsi itu yang panjang itu ada 2 bentuknya. Pertama adalah idza dhaful quwwatul jism, kalau organ fisik melemah, sama yang kedua adalah idza kana sya'ru syaibah, kalau rambut beruban. Nah itu panggilan kematian. Rasul ketika Isra Mi'raj itu kan sama Jibril ditemukan dengan malaikatul maut. Kemudian malaikatul maut mengatakan itu dalam hadis yang panjang itu, hadis masyhur kan disebutkan, ya Muhammad amaroni ya Allah yuqabbidu ala amari ummatikum. Lafaz panjangnya ada yang lain itu, tapi intinya mengatakan bahwa gini, wahai Muhammad, saya diperintah Allah Ta'ala untuk menjabuti nyawa umatmu satu persatu. Ini yang di sini kan dijabut semuanya. Kemudian Nabi nanyain, dulani ala amaratiha. Kalau gitu saya dikasih tahu ini tanda yang mau dijabut itu ada 2 ini. Karena sya'ru syaibah, kalau rambut beruban. Uban itu tanda dari malaikat. Nadir, kan ada ayat itu, alam ya'tikum nadir, belum datang kepada kamu peringatan. Nadir itu uban. Walaupun dalam tafsir ada yang mengatakan Al-Quran, tapi nadir itu kalau dalam surat Al-Mulk itu ada 3 maknanya itu. Pertama uban, yang kedua Al-Quran, yang ketiga para da'i atau penceramah. Makanya orang yang dilempar di neraka itu nanti ditanya sama malaikat, apa dulu kamu nggak denger tausiah ngono apa piye? Apa dulu rambutmu belum beruban? Apa dulu nggak membaca Quran ngono apa piye kok iso dilempar di neraka? Kulama ulqiya fiha faujun, maka saben mereka dilempar, malaikat yang jaga nanyain tadi, alam ya'tikum nadir, apakah belum datang tadi uban peringatan-peringatan itu. Nah ini makanya uban itu peringatan. Makanya kenapa ini hikmahnya nggak boleh disemir hitam, karena itu dikhawatirkan mengelabui malaikat ngono ya. Ya tuh. Makanya nek ubanan itu ya tuh, walaupun disemir hitam memangnya malaikat nggak ngerti ngono. Ya tuh. Malaikat yang ngerti ki semiran apa ora kan yang ngerti tau gue. Agar ngapusi ya tuh. Yang kedua apa? Yang kedua adalah idza dhaful quwwatul jism, kalau organ fisik melemah. Nah ini panggilan. Nah itu kalau diringkes aslinya, kita hidup itu yang nunggu 3 itu loh. Nunggu adzan, nunggu mangkat daftaran itu. Ya nek duitnya ra ditilep iku tadi ya, ada info kuotanya dikurangi lagi. Yang ketiga apa? Nunggu mati. Nunggu mati kok kemudian berlomba-lomba ngejar dunia. Wah itu bodoh banget itu aslinya. Wong hidup lho karek nunggu adzan, nunggu mati. Itu yang bikin kita mulia itu mikir kan nanti mati ini kapan. Kalau kemudian ini duhur nunggu asar gitu, itu mulia. Kalau hidup nggak kenal itu, nggak nunggu 3 itu kayak bukan manusia kok. Antum lihat
Kalau bukan karena adzan atau ibadah sholat tadi, kemudian bukan karena kita nunggu yang 3 tadi itu Allah nggak nganggap kita. Kalau antum baca ayat Allah Ta'ala, Qul ma ya'ba'u bikum Rabbi, betul-betul Allah itu belas nggak nganggap kita. Laula du'aukum, andai kata bukan karena ibadah kamu, doa kamu, artinya bukan karena sholat kamu itu, Allah nggak nganggap kita ini. Jadi manusia masih dianggap oleh Allah Ta'ala bermartabat karena ibadahnya. Antum melihat manusia yang nggak kenal ibadah kan hidupnya bukan manusia. Kerjaannya terjebak rutinitas itu kayak robot itu. Wah, apalagi di kota kayak gini nih. Weh, aku nek era ngelingi wegah urip-urip nang ngono. Masya Allah, hidupnya gue terjebak kayak gitu, pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang, kayak robot, ngerti ubanan, ngerti mati, ngumpul duit mati, capek hidupnya ngejar dunia dikumpulkan, dapat menikmati aja nggak sempet tuh, dapat cuma ditumpuk, dapat dikuareti, dapat dihimpun, habis itu mati, duitnya dinikmati orang lain, sementara dia yang bertanggung jawab di akhirat. Coba itu takoi malaikat, apa hidupmu untuk apa? Yang golek duitmu mana? Tak tinggal. Terus yang kamu bawa ke akhirat ya ndak ada. On kamu itu mesti dikonyo-konyo malaikat itu. Kok ya bodoh sekali. Makanya Nabi mengatakan orang yang paling rugi dan bodoh itu siapa? Ghaniyun sakhi. Salah satunya itu adalah orang kaya tapi pelit. Wah, itu bodoh banget itu, karena dia capek-capek ngumpulin, sementara duit yang dia kumpulkan yang menikmati orang lain, sementara di akhirat dia yang bertanggung jawab. Alhamdulillah, makanya panggilan ini jangan diabaikan. Itu panggilan-panggilan Allah Ta'ala di dunia. Lalu kemudian di situ Allah mengatakan lima yuhyikum, panggilan itu ya memberikan kepada kamu sebuah kehidupan. Itu kalau Ibnul Qudamah mengatakan ya panggilan yang memberikan kehidupan itu pertama adalah Islam, karena Islam merupakan kehidupan kita. Kalau bukan karena Islam, kita ini nggak dianggap apa-apa. Kayak binatang aja lebih mulia loh, kalau bukan karena Islam. Kata Allah, makhluk binatang melata yang paling jelek siapa mereka? Itu manusia yang bukan Islam tadi. Inna syarrad dawab indallahi ladina kafaru. Binatang melata yang paling jelek itu adalah orang-orang kafir, karena mereka nggak kenal Islam. Melawan Islam itu kafir, dan orang kafir di sisi Allah Ta'ala tidak ada harganya itu. Sama kadal, komodo, buaya itu aja lebih mulia itu. Kan dawab itu binatang melata. Binatang melata kan ya itu tadi toh, ulo, kadal, komodo itu tadi. Itu di sisi Allah. Kalau di sisi manusia kan saya penting rada sugih apa ganteng itu aja, mulia itu aja. Itu makanya kemuliaan itu Islam, itu kehidupan kita. Kenapa ini disebut kehidupan? Jadi gini, Pak. Ada keterangan menarik dari Ibnu Katsir itu gini. Orang itu kalau dia Islam, apapun yang dia lakukan menjadi kebaikan terus, pokoknya api terus. Tapi kalau dia nggak Islam, apapun yang dia lakukan walaupun api tetap jelek. Contoh misalnya orang Islam dia niatnya ngaji, ternyata nggak jadi, kencanan janji, pokoknya nanti ngaji ya, terus ternyata nggak jadi, aku masalah ibu sakit, itu mangi nunggu ibu sakit nggak pahala, kan pahala terus, dia nggak memenuhi janji aja tetap pahala. Coba kalau dia nggak kenal Islam atau tukang maksiat, itu memenuhi janji yang itu jelas pahalanya besar aja tetap dosa. Misalnya ada PSK di booking 1 juta ya nanti malam, kemudian dia menepati janji, menepati janji itu untuk mendatangi kayak gitu tetap dosa. Kalau dia nggak menepati janji padahal sudah nombor duit bookingan 1 juta, dosanya tambah double. Nombor duit kok kemudian pokoknya dosa semuanya itu. Judi misalnya, walaupun dia kemudian dia bersyukur atas hasil judi, tetap dosa. Atau dipotong 2,5% untuk infak sabilillah toh. Tetap dosa terus. Atau kalau nggak diinfaki tambah dosa lagi. Misalnya dia dapat duit haram kemudian digunakan untuk yang baik saja tetap haram. Pokoknya orang itu kalau nggak kenal Islam tuh enaknya gue elek tambah elek terus pokoknya. Tapi kalau dia Islam semuanya jadi kebaikan terus. Subhanallah, itu makanya nikmat terbesar itu adalah Islam. Nah, kemudian apa? Kehidupan yang kedua, lima yuhyikum ini, panggilan yang memberikan kehidupan itu adalah Al-Quran. Dalam tafsirnya kata Ibnul Qudamah itu Al-Quran itu memang kehidupan kita. Karena Al-Quran itu nyawa. Kata Nabi, al-jahilu bil Quran, orang yang bulas nggak pernah kenal Al-Quran, karena arwahum qabla mautihi mautun wa kana ajsamuhum qabla kuburihim kuburun, maka rohnya itu sudah mati sebelum dia mati dan jasadnya itu sudah menjadi kuburan sebelum dikubur. Kalau punya suami nggak pernah baca Quran tuh kayak turu jejer
kijing itu ya, kuburan lah itu kan sudah jasad itu cuman kayak kuburan sebelum dia dikubur itu kayak mayat hidup. Nyawa kita itu adalah Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu memberi syafaah, ya karomah, ya rofiah, mengangkat derajat kita, ya khairiyah, kebaikan, apapun yang disandingkan Quran jadi mulia, bahkan menjadi ahliyah. Ahliyah itu keluarga Allah Ta'ala. Masya Allah, ya, al-mahiru bil Quran, ya, ma'asafaril kilamil baroroh. Nanti di akhirat juga dikumpulkan bersama para malaikat. Dan itu yang betul-betul menjadi nyawa dan roh kita. Kadang-kadang kita sering merasakan gabut, galau, ngerti kita ada perasaan resah, rapena, pokoknya pikiran nggak nyaman. Nah itu ada murid yang gitu konsultasi ke Ibnu Taimiyah. Ya, apa kata Ibnu Taimiyah? Mara'aitu taqdilil qalbi wa tadminu sa'ada wa taqwiyatul jismi ila bidawamin nadhar ila qaulillahi ta'ala. Saya itu nggak pernah lihat ada sesuatu yang bisa menguatkan hati, menguatkan fisik, kemudian nyuplai kekuatan untuk hati, kemudian menambah kebahagiaan kecuali dengan banyak membaca Quran. Sampai muridnya tadi tanya, wa kam naqra minal Quran? Lah saya bacanya berapa banyak? Kata beliau, biqadri maturid minasa'adah. Ya sebanyak kebahagiaan yang pengen kamu dapat itu seberapa? Sebanyak itu kamu bacanya. So, maka baca terus ya. Nah, kemudian kehidupan yang ketiga, panggilan kehidupan adalah panggilan jihad. Karena jihad itu kehidupan. Kata Allah, orang yang mati berjihad itu juga sebetulnya dia nggak mati, tapi hidup. Kata Allah kan gitu. La yasabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Kamu jangan menyangka orang yang terbunuh ketika jihad itu dia mati, bal ahya, tapi dia hidup. Gitu loh. Jadi jihad itu malah mencari kehidupan dengan mati. Ya, sementara orang-orang kafir mencari mati untuk hidup. Wah, walik ya. Atifillah rahimakumullah. Maka ini panggilan-panggilan yang menenteramkan kita, kebahagiaan. Ya tadi saya sudah sampaikan karena ini cuman ya, sebentar aja ya, semoga sedikit ini bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Saya juga mohon maaf tadi pengajian kalau terlalu lama nanti khawatirnya setan ambil bagian terus jadi nggak menyenangkan. Maka pengajian dibikin ben seneng, sebentar aja bikin seneng kan nanti orang kapok maksudnya. Tapi itu akhiru dakwana alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.